Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian taklim kita dari minggu yang lalu, yaitu dalam pembahasan di dalam Kitabul Adab yang dikarang oleh Sayyid Muhammad Amin bin Idrus bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Kemudian di mana beliau salah seorang dari murid daripada Habib Zain bin Smith dari Madinah, di mana pembahasan minggu yang lalu bagaimana adab kita di dalam menerima tamu. Ya, kemudian yang berikutnya, ya, kita terangkan di sini nih sekarang adab bagi seorang tamunya. Nah, ini penting juga nih adab bagi seorang tamu. Ya, yang pertama dianjurkan bagi seorang tamu untuk mengucapkan salam kepada tuan rumah ketika baru datang. Ya, kita biasa di depan gerbang ketok-ketok, assalamualaikum. Itu disunahkan itu ya. Jika ya kata di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, idza intaha ahadukum ilal majalis, jika kalian telah sampai ke tempat tujuan, maka fal yusallim, maka ucapkanlah salam kalau kita datang. Jadi kalau bertamu ucapin salam dulu, jangan langsung apa? Langsung selonong aja masuk. Belum disuruh duduk, belum disuruh masuk, udah nunggu lagi di ruang tamu. Udah ngambil lagi langsung makanannya. Ada nggak yang begitu, Bu? Datang masuk langsung ke ruang tamu kita, ngambil minuman segala macam, belum dipersilahkan. Jangan. Ini adab yang diajarin sama Nabi ya. Ya, jadi ngucapin salam, jangan udah masuk nggak pakai salam langsung. Dan juga salamnya yang rapi, ketok-ketok. Zaman sekarang kan udah ada bel. Jangan langsung depan rumah kita digedor-gedor. Ada nggak gedor-gedor sampai pagarnya diorak-orak kita sampai mau rubuh pagarnya? Ada nggak yang begitu? Ada. Zaman dulu kalau ada nih dulu di orang Tanjung Barat, Al-Faqih masih ingat. Dulu rumah Abah masih di depan. Ada orang tua kita di sini. Ya udah meninggal orangnya, Allahyarham. Bukan tinggalnya bukan di RT kita nih, masih daerah Swadaya kalau nggak salah. Itu kalau datang ke rumah, kita kan rumah kan mungkin kan di dalam nggak kedengeran, dia ngetok-ngetok dulu belum ada bel. Dia ngapain? Nih hati-hati jangan dicoba nih, jadi bahaya nih, bisa berantem nih. Dia ngetok-ngetok kita nggak ada yang dengar. Sebenarnya dia belum ngetok-ngetok, datangnya dia ngetok-ngetok sekali nggak ada yang dengar, langsung dia apain? Mau tahu apa? Ini kejadian nyata ini. Al-Faqih masih ingat, orangnya udah meninggal. Meteran rumah listrik dicurunin sama dia langsung. Kejadian ini, mau nggak mau orang rumah jadi ngapain? Keluar, mati lampu, gelap, ngomel-ngomel lah. Kita kan jadi ngomong, kita siapin PLN mati apa gimana? Nggak taunya dia mau bertamu baru ngucapin salam. Nah ini jangan juga. Baru mulai adabnya udah ngeselin rohibul bait ini, jangan. Ketok-ketok berusaha. Ya makanya, nah kalau rumah kita jauh, ya bisa pakai apa? Pakai bel nih, kayak di sini nih rumah panjang, di depan kita kalau enggak biasanya lewat masjid, tamu udah banyak yang tahu tuh pakai bel kalau rumahnya jauh, paling enggak ini sampai dimatiin listriknya, ada itu begitu. Sekali waktu sama Abah akhirnya dinasehatin, Abah lagi nunggu, kenapa nih mati lampu lagi di rumah, lagi di ruang tengah lagi baca kitab, mati lampu, kaget deh, ditegur kan semua, jangan begini ente kalau bertamu ketok-ketok. Soalnya gimana gini kejadian, ini jadi contoh besok nih, ini besok langsung nyontoh nih ke rumah tetangganya, matiin meteran langsung. Nanti dia koset meledak aja, repot lagi. Ini kan kita waspada, kan kita was-was jadi seperti itu. Ya, jadi dianjurin ngucapin salam. Kemudian kalau mau pulang minta izin juga, permisi mau pulang. Jangan tiba-tiba kita ke dalam sebentar, hilang langsung. Nah, kemudian bagi tamu laki-laki jangan duduk di depan pintu kamar atau di tempat yang dekat dengan perempuannya, dipisahkan. Ini penting. Jangan umpama di ruang tengah kita nih ada apa? Kamar anak kita atau kamar kita ada istri. Tiba-tiba kita kamu duduk dekat sini. Kalau bisa aja, kalau ada tamu-tamunya laki-laki nggak ada perempuan, ya di depan. Kita nggak tahu kan, mungkin ada anak kita yang perempuan yang udah gadis atau istri kita keluar kamar di dalam kan, namanya kan dia batasan auratnya dibuka, nggak pakai jilbab. Kadang-kadang pakaiannya bagaimana kan nggak enak kelihatan. Nah ini sahibul baitnya juga harus tahu nih. Tamunya juga harus tahu diri, bilang jangan di sini deh, nggak enak, tak ada perempuan, kalau bisa di dalam. Atau enggak, sekarang bisa kayak di sini, makanya di rumah nih Al-Faqih pakai tirai, kita ingetin. Atau mau pakai bahan hordeng lah, mau pakai apa sih? Pakai apa pembatas supaya menghalangi, nggak ada kelihatan, nggak enak kan? Kalau tiba-tiba di rumah lagi keluar, apalagi nauzubillah min zalik, yang punya rumah habis keluar habis mandi pakai anduk doang, kan nggak bagus ada tamu begitu. Ini diajarin loh dalam Islam. Sampai hal demikian diingatkan supaya nggak ada tuh batasan apa, penghilangan pandangan maksiat dan yang lainnya. Ya, kemudian yang berikutnya, ya, tidak memandang ke arah tempat keluarnya makanan. Nah, ini tamu nih, ngapain nih? Jangan nungguin makanan datang, insya Allah sahibul baitnya pasti ngasih. Ini jangan ngarep nih apa? Haji Usman bilang jangan ngarep.
Ya kalau maulid jangan nungguin panitia ngeluarin kebuli dulu nih. Pasti nyampe gitu bahasanya. Ya, jangan nungguin nih mana celang-celinguk lagi ngobrol sama Sohibul Bait, matanya celang-celinguk, jadi kok dapur enggak keluar-keluar ini. Jangan. Nah, Sohibul Bait juga tadi kan udah diajarin adabnya yang pertama, adab Sohibul Bait, adab kita sebagai tuan rumah apa? Siapin sebisa mungkin walau cuma air putih, sampaikan dengan merendah hati, saya cuma adanya cuma seperti ini. Jadi tahu juga tamunya. Tamunya ngarepin lagi, kok bisa tahu minggu kemarin gue dikasih makan, sekarang kagak, nungguin hari bengong aja. Jangan ya. Kemudian apabila makanan yang telah dihidangkan ya, telah dimakan, maka dianjurkan untuk seorang tamu untuk mendoakan pemilik rumah. Nah, ini penting. Anda bisa lihat kalau banyak nih para habaib, Ustaz Fahri tahu nih banyak nih. Alim ulama nih kalau habis pada makan pasti ya, apa gitu baca doanya gitu biasanya gitu. Ya, banyak baca doanya kan? Baca doanya akramallah, akramas sholihin. Doa ini buat orang rumahnya, yang singkat atau yang panjangnya di sini. Akalat ta'amakumul abrar wa salat alaikumul malaikah wa nazalat alaikumur rahmah was sakinah wa zadakumul wa zakarakumullah fi man indahu. Ya, jadi doain habis disediain makan, alhamdulillah doain, minta kepada Allah, alhamdulillah berkahi rumah tangga ini, orang tuan rumah kami. Itu kalau pada ngumpul tuh di ruang tempat tamu tuh, kalau pada ngumpul lagi pada makan tuh habis itu pasti kata-kata begitu. Artinya bahasa singkat akramus sholihin, akramullah, akramus sholihin. Itu biasanya begitu yang singkat. Nah, ini penting. Jangan habis disediain makan ngapain? Nah, ngapain nih? Yang laki-laki ini jawab nih. Asem bib, tadi dulu keluar dulu ngerokok, belum doa udah minta ngerokok dulu. Ada nggak yang begitu? Nah, ini anak-anak muda ada nggak nih? Ayo jawab. Baru bisa jawabin makan langsung asem nih ya. Belum doa udah ngomong asem dulu minta doa. Apa minta rokok langsung? Jangan. Atau belum selesai baru makan baru nikmat langsung apa ini? Ibu-ibu juga gosip ngomongin orang, dosa kita langsung. Jangan. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya adabnya. Dianjurkan bagi seorang tamu ya tadi untuk segera meminta izin pulang jika makanan dan minuman telah dihidangkan kalau udah selesai dimakan. Nah, ini ngapain kata Ustaz Fahri? Nungguin amplop apa nungguin apa Ustaz? Hah? Nungguin amplop mah banyak nih, ada juga nih mohon maaf nih. Ini koreksi nih buat mohon maaf, benar. Ini koreksi nih mohon maaf nih. Atau tadi bahasanya jangan nungguin apa udah selesai makanan minta segera pulang. Walaupun ada perkataan salaf di sini ya yustahab lidhaif an la yutil julus ya, boleh juga ada kalau tuh ke Sohibul Baitnya kita memang ada keperluan mau ngobrol habis makan mau ngobrol silahkan. Kadang-kadang kan ada yang cuma selesai sebentar urusannya niatnya udah tercapai, maksudnya apa nih? Jangan kelamaan supaya jangan apa? Biasanya kalau ujungnya kalau udah kelamaan duduk ngobrol ujung-ujungnya ngapain? Mending kalau ngobrolin tentang ilmu agama yang benar, ujungnya kebanyakan ngomongin apa? Ngomongin orang, dosa. Ke situ tuh adabnya. Adab salafun soleh sampai ke situ intinya supaya nggak banyak dosa. Ada juga tadi yang Ustaz Fahri bilang jangan nungguin amplop, benar. Ini adab juga ada benar. Ini koreksi buat para alim ulama, para kiai, para asatid. Kadang-kadang kita diundang. Ya kita ada suka dikasih ujroh imbalan. Ya ada hak dan wajib dia habis ngisi ceramah atau habis ngajar dikasih. Tapi juga jangan nungguin. Ini habis makan selesai nungguin kok belum dikirim-kirimin. Mungkin Sohibul Baitnya tuan rumahnya nanti ngirimnya pas di mobil, pas lagi mau keluar atau pas gimana. Kalau lupa ya alhamdulillah udah rezekinya bukan ini, yang tadi juga datang lagi rezeki dari mana? Ustaz Fahri pernah nih nganterin abah nih. Ana dari kecil kalau nganterin abah paling nggak pernah tuh abah demen kalau habis selesai diundang acara tamu selesai makan, habis selesai ngobrol udah sebentar udah penting yang ada sampainya pulang. Mau Sohibul Bait ngasih nggak ngasih di jalan aja masa bodoh. Kadang-kadang ada sampai Sohibul Bait panitia ambil kelupaan ada. Banyak loh tiba-tiba nih kalau diundang nih, panitia sampai buru-buru datang ke sini. Bib kelupaan sampai berkatnya dia kelupaan. Enggak usah nungguin, ini belum dikasih berkat nungguin. Ya. Jangan, ini adab nih. Ini buat teguran nih. Ustaz Fahri pernah ngalamin Ustaz deh. Ngalamin saksi hidup nih, Ustaz Fahri ngalamin abah. Ini akhlak. Mohon maaf, kadang banyak-banyak enggak mau pulang nungguin. Nauzubillah min dzalik, ada yang dikasih amplop minta buka lagi. Kurang segini. Auzubillah. Ini Al-Fahri pernah lihat, ini ada ini. Kurang segini buat anak, buat supir, buat ini. Auzubillah. Dikasih alhamdulillah, enggak dikasih bukan rezekinya, Allah pasti ganti dari yang lainnya. Nah, ini penting. Nah, makanya juga termasuk nih adab sedikit nih terakhir ya. Tadi mengenai tadi habis makan, habis itu nggak lama doa dan langsung apa? Selesai tugas niat kita sampai langsung pulang.
Coba di orang-orang Betawi. Nah ini penting ini adab orang Betawi ini diajarin sama ulama-ulama. Gimana baca Ki Abdul Razak? Kita habis kumpul tahlilan 3 hari, 7 hari. Habis Sohibul Bait kan habis pertama ngasihin kue biasanya tuh. Ngasihin air teh atau kue, habis bagiin kue biasanya bagiin langsung besek nasinya. Selesai bagiin besek ngapain langsung? Orang kan Sohibul Bait ayo makan-makan kuenya, bungkus tuh bungkus. Selesai langsung pasti salah satu yang di depan yang biasa tadi dia jadi MC atau Qori atau Ustadznya langsung ngomong apa? Shollu ala Nabi. Ayo pulang sama-sama jangan kelamaan. Itu adab loh. Itu sebenarnya secara nggak langsung ini adab. Ulama-ulama Betawi udah ngambil caranya gampang loh. Ayo jangan kelamaan kita pulang. Supaya kebanyakan ini luar biasa loh. Adab orang Betawi ini sebenarnya nih luar biasa. Itu ngingetin kayak gampang. Jangan duduk sampai lama. Akhirnya jadi apa? Kecuali kita lagi niat emang pengen roha, pengen santai. Ada ininya. Maksudnya niatnya supaya jangan kebanyakan ghibah namimah. Nah itu luar biasa adabnya. Nah yang terakhir tidak diperbolehkan bagi seorang tamu untuk duduk lebih dari 3 hari atau ngelamaan nginep di rumah orang, di rumah temen. Nah ketawa tuh ibu-ibu langsung tuh. Banyak emang bu. Jangan lebih dari 3 hari nggak pulang-pulang, dikasih teman keluarga kita kesian, Sohibul Bait kesian. Akhirnya nginep sehari deh, sebentar deh. Nggak pulang-pulang, betah disiapin. Apalagi kalau Sohibul Bait nyiapin makanan mulu, nggak pulang-pulang dia pindah rumah jadinya. Ada nggak yang begitu bu? Bu, wah ada yang bilang banyak, siapa tuh yang bilang banyak tuh? Nah ini hati-hati nih, jangan kelamaan. Kita niatnya mau nolong, ada kesian orang dari daerah udah sehari 2 hari, nggak boleh lebih dari 3 hari kesian. Kecuali memang ada keperluan. Oh gue cuma 4 hari, anak cuma 5 hari lagi dinas. Misalnya ada ulama lagi datang kita tinggal udah. Tapi kalau ada yang cuma nggak ada kepentingan, nggak jelas, luntang lantung nungguin ini sampai kelamaan, jangan itu. Sampai diajarin langsung demikian. Nanti akan timbul masalah kemudian hari. Kenapa? Biasanya kalau udah kelamaan keasikan di rumah orang ngapain? Nganggap rumahnya seolah-olah milik rumah sendiri, ngakuin lagi kamar orang. Habis ngakuin, nggak mau diusir, galakan dia. Nguasain lagi listriknya, casan handphone orang dipakai, segala macam dipakai. Ada nggak yang begitu? Nah, ini adab sampai diajarin sedemikian kemana lah. Sedikit. Mudah-mudahan ini manfaat. Ini kitab ngajarin keseharian kita nih. Mudah-mudahan jadi manfaat buat kita agar kita jadi tuan rumah yang baik, jadi tamu juga yang baik. Insya Allah dua-duanya baik, membawa pintu rahmat buat tuan rumah dan buat tamunya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dapat kita amalkan ini ilmu. Al-Fatihah. Iya kan. Amin.